Saya pengen nanya ini sama kadang yang bukan manekung, coba kira-kira sudah seberapa luas panjenengan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Untuk yang sedang manekung, saya juga mau nanya ini, sudah berapa banyak ucapan terima kasih yang sudah panjenengan lakukan? Tidak ada sesuatu yang lebih nikmat, lebih indah, lebih asik, bahkan lebih baik daripada menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Hanya dengan ilat aja. Ya kayaknya buntut lele gimana sih. Dan hanya dengan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, ilmu pengetahuan model apapun, kita bisa mengetahui, kita bisa memahami, kita bisa mengerti. Padahal hanya melakukan penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Mungkin panjenengan belum pernah berkomunikasi, jangankan berkomunikasi, merasakan harumnya, lembutnya kesadaran cinta kasih sayang sabun mandi yang kita gunakan ketika kita sedang mandi. Mungkin panjenengan belum pernah benar-benar merasakan segarnya kesadaran rasa cinta kasih sayang air yang kita gunakan ketika kita sedang mandi. Segarnya pasta gigi, kelembutan bundurnya, bundur atau apa itu ya, yakin itu. Jangankan benda-benda yang hidup, benda-benda yang tidak hidup atau benda mati saja, sungguh ada komunikasi dengan kita. Itulah bentuk kesempurnaannya. Hanya saja menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup itu bukan sekedar loh ya, bukan sekedar loh. Kalau hanya sekedar orang awam saja bisa, ya, orang awam saja bisa. Tapi menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup yang saya maksud bukan hanya sekedar menebar, tapi benar-benar ada laku di dalamnya. Jika tidak disertai laku, ya ampang, seakan-akan nggak ada apa-apa. Tapi jika ada laku di dalamnya,
itu enggak seberapa asiknya dibanding ketika kita action menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Kenapa kok kalimatnya seperti itu? Karena tidak ada sesuatu apapun yang tidak terkait dengan kita, tidak ada sesuatu apapun yang tidak terhubung dengan kita, tidak ada sesuatu apapun yang tidak bercengkrama dengan kita, yang tidak berkomunikasi dengan kita. Semuanya ada main dengan kita. Nah, tinggal kitanya. Berkesadaran laku apa sekedar kesadaran? Nah, kalau berkesadaran laku, kita benar-benar akan mengalami. Mungkin panjenengan belum pernah meneteskan air mata ketika mandi. Itu dikarenakan panjenengan belum benar-benar merasakan sentuhan lembut sabun mandi, sentuhan lembut pasta gigi, sentuhan lembut airnya. Mungkin panjenengan belum pernah benar-benar merasakan itu. Sebab itu panjenengan mungkin belum pernah kan meneteskan air mata ketika mandi. Saya setiap mandi selalu meneteskan air mata. Aslinya metode atau cara atau teknik menyebar atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun itu aslinya seperti apa dan bagaimana sih Pak Web? Kok Pak Web bisa mengalami seperti itu sedangkan saya kok tidak? Padahal sepertinya cara teknik metodenya sama. Lawang saya menggunakan apa yang diinformasikan Pak Web, tapi pengalamannya kenapa tidak sama? Karena panjenengan melakukannya hanya sekedar sedangkan saya tidak sekedar. Itu aja bedanya. Secara spiritual mijil sesuci hanya digunakan ketika kita mandi besar. Secara spiritual mijil sesuci hanya digunakan ketika mandi besar. Ketika kita mandi besar. Mandi besar itu mandi apa ya? Mandi sesudah batal. Tapi tidak dengan saya. Kenapa saya lakukan itu? Karena setiap saat saya merasa batal. Sebab karena itu setiap saat saya wajib menggunakan mijil sesuci. Saya nggak merasa batal di setiap saatnya. Sebab karena itu setiap kali saya mandi, saya selalu menggunakan mijil sejati, artinya mandi besar. Sebut asma sejatinya jeneng sira mijilo, panjenengan ingsun kagungan karso, arso ragane badhe atus kramas, ngresiki badan siji tekan ati, reksanan murih kelaksanan resik njaba resik jero, bersih njaba bersih jero, suci njaba suci jero, resik bersih suci, kanthi teguh rahayu slamet. Gusti ingkang Maha Suci sambil meraih gayung, mengambil airnya, kemudian menggunyurkan ke sekujur badan kita, terus tidak putus-putusnya membaca kunci selama mandi. Wow, panjenengan akan merasakan, benar-benar merasakan segarnya kesadaran rasa cinta kasih sayangnya air yang mengguyur
lembut dan wanginya sabun mandi yang sedang kita gunakan membersihkan daki-daki tubuh kita. Segarnya pasta gigi, wah semuanya peralatan mandi itu berkomunikasi semua dengan kita. Dan kita mampu menikmati rasa-rasa yang ada, yang hadir ketika itu. Nganti kalau dituruti ya nggak pengen keluar, kalau nggak saya nggak mikir ini antri toiletnya ya saya nggak mau, di dalam terus asik, nggak betah di luar. Itu selesai mandi ndak berhenti di palunggu panutup, karena saya mengalami dan benar-benar mengalami setelah mandi palunggu panutup, seusai palunggu panutup saya ucapkan terima kasih kepada airnya, kepada sabunnya, kepada pasta giginya, kepada baju yang saya lepas sebelum mandi. Apakah laku panjenengan sudah sampai di situ? Luar biasa Mas, luar biasa. Kedua mata saya sepertinya kemomoran. Tadi saya ke pasar, entah itu anak gadisnya siapa. Cantik sih, cantik sekali. Tapi menurut saya kecantikannya hilang karena menggunakan celana pendek berlalu di jalanan pasar, dan itu semua mata melihat serta berkomentar, anake sopo kae kok murah temen regane, seperti itu. Nah, mendengar komentarnya banyak orang seperti itu, mata saya kok yang golei puing, wah disawang kemomoran, ora disawang eman-eman. Ayo yang lirik sedikit, tapi saya lirik sedikit. Cantik, makanya saya tahu cantik karena saya ngelirik kan, cantik. Tapi jadi hilang cantiknya karena menggunakan celana pendek berlalu di jalanan pasar. Ya kita timbrebe saya miripati awit mau. Niki piye ngono karepe mau. Kalau saya dibuat seperti ini, mbok jangan dijadikan manusia. Mosok matanya manusia ndak boleh ngelihat hiburan. Enggak adil Romo sama saya. Itu loh kesadaran Mas. Ketika kita makan nasi dengan lauk pauknya, wahai nasi dan lauk pauknya, engkau berasal dari Romo dan milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku kanthi teguh rahayu selama. Baru kita melakukan penyuapan sesendok demi sesendok sambil membaca kunci. Panjenengan akan mendengarkan kebahagiaan nasi dan lauk pauknya yang sedang dikunyah di dalam mulut panjenengan.
sehingga panjenengan makannya itu semangat. Berarti ada nafsu makan. Karena apa? Karena yang dikunyah bahagia. Kenapa bahagia? Berhasil mencapai kesempurnaan melalui laku kita. Carane ngono. Lah itu kedua cara, kedua teknik, dan kedua metode termudah dan menurut saya terbaik di dalam laku menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Dua cara itu paling mudah dan menurut saya terbaik. Kalau yang lainnya itu rumit. Kehidupan seorang manusia yang sesungguhnya itu sikonnya seperti itu sebenarnya. Kenapa kok sikonnya seperti itu? Karena manusia ada hidup di dalamnya. Nah, gerak-geriknya hidup adalah kesadaran. Artinya kalau kita hidup selama 24 jam full, berarti kan kesadarannya 24 jam full pula, iya enggak? Nah, kalau kesadarannya sudah 24 jam full, berarti 24 jam full itu penuh dengan komunikasi, dengan hubungan, dengan cengkrama, dengan keterkaitan alam semesta seisinya. Lah kalau sudah seperti itu, apakah ada kesempatan dan waktu untuk mengotori pikiran, hati, dan syahwat? Aslinya sederhana kan? Kenapa kok kita masih punya banyak waktu untuk mengotori pikiran, hati, dan syahwat? Hidup kita 24 jam full, tapi kesadaran kita beberapa jam saja. Ya wis mesti akeh kemomorane. Sudah pasti banyak kemomorannya. Jangan mentang-mentang punya patrap sama dimijil sampurno, gampang kok disampurnakno lho. Enggak gentleman namanya, pengecut itu. Aku tidak takut salah. Salah pun tidak apa-apa. Lawang saya punya patrap sama dimijil sampurno. Aku jenenge pengecut kuwi pengecut. Enggak jantan, enggak gentleman. Lah kalau 24 jam full kesadarannya, 24 jam full pula bisa menyadari alam semesta seisinya. Saya rasa bentuk ibadah apapun enggak penting tuh. Kenapa saya katakan enggak penting? Lawang dengan dia kok beribadah, dengan dia sambil beribadah, ya ketinggalan toh. Itu loh yang dimaksud oleh beliau Rama Semono Sastro Hadijoyo, samubarang tumindak kinantenan sarwa mijil.
Itu. Jadi samo barang tumindak kinantenan sauro mijil itu bukan mau tidur jeneng siro mijilo, mau makan jeneng siro mijilo, mau kerja jeneng siro mijilo. Bayu mojal mijil Pemijilan ya. seperti itu loh. Putra Rama, Sikon Putra Rama adalah penikmat. Putra Rama adalah penikmat. Untuk bisa menikmati selalu, maka kita harus manunggal jati 24 jam full. Yang artinya berkesadaran penuh 24 jam full. Dengan begitu, hanya dengan begitu tidak ada satupun yang terlepas dari perhatian kita. Apapun itu. Nah, kalau 24 jam bisa seperti itu, patrap itu jika kita butuh keringat saja. Dan itu perlu dilatih, para kadang. Itu perlu dilatih secara terus-menerus hingga menjadi kebiasaan. Dan itu ranah laku tersulit. Ranah laku tersulit adalah manunggal abadi, manunggal jati secara abadi, manunggal jati secara langgeng. Ini laku tersulit di sini. Bagaimana tidak saya katakan sulit? Kita dituntut untuk berkesadaran 24 jam full, dikarenakan kita diberi hidup 24 jam full. Bersamaan dengan itu, kita diberi otak, hati, dan syahwat. Kongkon orang angel saka ngendi? Tidak sulit dari mana? Bisa. Itulah manusia hidup. Bisa. Itulah putra kekudangane Rama. Bisa. Itulah dia. Nah, dengan ranah itu, dengan sikon itu, kita bergerak dan bergerik itu benar-benar dengan kelembutan kesadaran. Benar-benar dengan kelembutan kesadaran. Kalau saya gambarkan seperti ketika kita mandi, tidak ada bagian tubuh kita yang tidak terbersihkan, yang tidak tersabun. Coba lebih perluas lagi penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Dan perbanyak terima kasihnya sampai panjenengan tidak bisa ngitung. Kalau panjenengan masih bisa ngitung ya Pak, sidik berarti.
Sudah sampai di situ Mas Adi. Dereng. Kenapa dereng? Nunggu apa? Nunggu punya cucu. Cepat masuk ke situ Mas Adi. Siap. Tempat itu sangat merindukanmu. Rumah itu benar-benar ingin dihuni olehmu, dirawat olehmu, dijaga olehmu. Dan tempat itu ingin sekali menaungi dirimu. Segeralah masuk ke ranah tersebut. Caranya lebih perluas lagi penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Cara teknik metodenya seperti yang saya informasikan tadi itu loh. Sedangkan yang termudah adalah ketika kita mandi dan ketika kita makan, minum, merokok. Itu termudah dan saya rasa terbaik. Kalau panjenengan mempraktekkan itu, saat tiba waktunya mandi harus sabar antri ya. Soalnya prakteknya pasti lama, ya kan? Ngambil gayung Gusti ingkang moho suci biur kula nyuwun. Prakteknya lama. Kalau masih latihan, kalau sudah terbiasa di situ ya enggak. Karena apa? Karena apapun praktek apapun itu sesungguhnya cukup main rasa. Tapi untuk bisa bermain rasa kita harus ahli dulu di situ. Karena kalau ndak ahli yang main perasaan, nah, antara rasa dengan perasaan ini beda-beda tipis ini. Beda-beda tipis, banyak yang terjebak di situ. Ngertinya rasa jebule perasaan. Kalau harus saya sabda dengan kata-kata kan butuh waktu ya. Kita bisa seperti itu karena kita berasal dari situ. Semua bisa, hanya butuh latihan. Latihan kontinu, latihan yang tiada henti. Maka dari itu yang saya gapai adalah kesempurnaan abadi. Lawung nikmati koyo ngene kok mati lho, Beh. Buka rugi. Makanya yang saya gapai kesempurnaan abadi. Padahal Mas yang jadi pengeram-eram apa ya, lek wong Jawa pengeram-eram ya. Kalau bahasa NKRI-nya apa ya? Yang menjadi apa? Yang menjadi iming-iming ya. Nah, iming-iming paham. Yang menjadi iming-iming itu wow banyak banget, Mas. Tapi saya tetap kekeh kepada kesempurnaan abadi. Betah aku ning kene mah ninggal yang jenenge dunia ini yang katanya orang yang katanya ahli spiritual adalah neraka itu, walah berarti merem dia, bermata tapi tak melihat dia, bertelinga tapi tak mendengar dia, berhidung tapi tak mencium.
surga kok yang ini kok dianggap neraka, kurang ajar itu. Luar biasa Mas, sangat luar biasa. Namun selama praktek latihan jangan ikuti, nggih. Selama praktek latihan jangan ikuti, cukup nikmati. Mentok-mentoke ucapkan matur nuwun. Masih latihan engko disopo kembang kuwi semaur, wah stres. Bu arep ning ndi ados ya. Bu nek nyenggol aku ya aja kenceng-kenceng, oyotku pedot engko mbok senggol kenceng-kenceng. Oh sepurone ah iki stres iki. Sekelumit kadangan kita malam ini, nggih. Sekelumit kadangan kita malam ini, tapi itulah puncak dari kesadaran. Puncak kesadaran adalah bisa menyadari alam semesta seisinya. Arti maksud daripada bisa menyadari alam semesta seisinya, bisa berhubungan, bisa bercengkrama, bisa saling mengait satu sama lain tentang hal apapun itu. Bahkan sabun mandi, bahkan baju, celana yang sehari penuh telah melindungi tubuh kita. Itu adalah puncak kesadaran. Pasti jenengan belum pernah mengucapkan terima kasih kepada celana dalam kan? Ayo ngaku. Urung pernah. Begitu hendak mandi, lepas celana dalam, boro-boro dicium, ya kan? Tok wel-wel, karena udah tahu kan. Padahal dia sudah sehari penuh melindungi titite sampean. Boro-boro mengucapkan terima kasih malah mbok uncal nih ngono piye njajal. Jenengan dhewe ngono piye njajal. Misalnya jenengan jadi celana dalam ngono piye njajal. Sebijaksana itu loh kesadaran. Sedetail itu loh kesadaran. Seluas itu loh kesadaran. Dan sesungguhnya alam semesta seisinya termasuk kita di dalamnya itu dinaungi, digerak dan digerikkan oleh kesadaran, Mas ya. Maka kenalilah kesadaran panjenengan sendiri, sebab kesadaran itu adalah gerak-geriknya hidup. Mengenal kesadaran pribadi mudah mengenal hidup panjenengan. Kalau sudah mengenal hidup, ya bisa mempertahankan kemanunggalan jati. Kalau belum mengenal hidup, kemanunggalan jati itu hanya sebatas kesaksian, karena belum bisa dipertahankan. Walaupun sebentar, tapi kita telah mengungkap inti puncak dari kesadaran. Dan saya rasa cukuplah itu. Nanti
masih seputar kesadaran, tapi dengan menu yang lain lagi. Dan saya cukupkan di sini. Nggih, kadangan malam ini karena sudah larut. Dan ada kadang yang baru datang yang membutuhkan butuh tahu, perlu tahu tentang teknik-teknik manekung. Monggo untuk Bekasi nggih sama Musi Palembang masuk ke aula untuk mengetahui